Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Selamat siang anak-anak. Karena jadwal syuting saya ini selalu siang, jadi saya bilang selamat siang. Jadi pertemuan yang kedua ini nanti kita buka halaman 4. Kalau kemarin masih dalam satu bab. Kalau kemarin Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah dalam Islam, untuk selanjutnya ini sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah. Jadi dibuka halaman 4, sejarah kelahiran Ahlussunnah wal Jamaah sebagai firqah. Jadi setelah Rasulullah itu meninggal, ajaran Islam ini semakin menyebar keluar dari negara Arab, tersebar luas ke keluar Jazirah Arab. Jadi agama Islam semakin berkembang, sehingga orang-orang yang dulunya mempunyai keyakinan, jadi sebelum Islam datang itu beberapa negara juga mempunyai keyakinan atau agama nenek moyangnya, agama nenek moyangnya. Dari sinilah ada sekelompok yang berkeinginan itu memasukkan ajarannya. Jadi ajaran Islam itu disusupi ajaran nenek moyangnya yang terdahulu, sehingga Islam tidak lagi murni, artinya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi setelah Rasulullah itu meninggal, kemudian digantikan oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar, kemudian digantikan lagi Umar bin Khattab, kemudian digantikan lagi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Ini sudah mulai bermunculan istilahnya perselisihan politik. Soalnya kalau jadi sumber awal dari Nabi, kemudian turun temurun itu semakin lama bisa semakin pudar, sehingga perlu adanya pembaruan. Nah, ini terjadi perselisihan politik di Khalifah Utsman bin Affan, kemudian ditambah lagi perselisihan politik di pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Meskipun kemarin sudah saya jelaskan, sebenarnya Syiah itu pertama kali mulai muncul itu ketika Rasulullah wafat.
itu aliran Syiah mulai muncul, tapi dia berdiam diri, tidak menonjolkan. Baru ketika pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini muncullah Syiah ya. Jadi Syiah ini dalam bidang apa? Dalam bidang spiritual atau keagamaannya ini selalu merujuk pada keturunan Nabi. Jadi sing dadi pemimpin kudu keturunane Nabi atau Ahlul Bait. Jadi kalau ditarik nasab itu harus keturunannya dari Rasulullah, ini menurut golongan orang Syiah. Dan menolak apa? Menolak petunjuk dari para sahabat. Jadi sing dieloki iku sing keturunan Nabi atau Ahlul Bait. Nah, setelah muncul Syiah, kemudian muncul lagi Khawarij. Jadi kalau Khawarij ini keluar dari kelompoknya Syiah. Karena apa? Karena dianggap Sayyidina Ali itu selalu mengalah dalam berpolitik. Akhirnya ada sekelompok yang tidak suka. Akhirnya keluar dari Syiah. Namanya Syiah Khawarij. Nah, ini sangat membenci kepada Sayyidina Ali. Bahkan mengkafir-kafirkan. Jadi yang awalnya satu kelompok akhirnya pecah dan membencinya, kemudian mengkafir-kafirkan, ada yang mengkafirkan juga, sehingga membunuh orang Syiah ini tidak apa-apa. Nah, ini namanya politik zaman dulu sudah sampai seperti itu, sampai saling membunuh. Jadi setelah muncul Syiah, kemudian Syiah Khawarij, muncul lagi Murji'ah. Nah, kalau Murji'ah ini tidak membela siapapun, artinya dia memihak tengah-tengah. Ini tidak mengambil jalan tengah, tidak melibatkan dirinya pada pertentangan politik antara Syiah dan Khawarij. Jadi yang tengah-tengah ini namanya Murji'ah. Jadi tidak mendukung Syiah, tidak mendukung Khawarij, tengah-tengah. Jadi kelompok ini tidak menyampaikan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir, karena dalam sebuah kaidah itu diam itu lebih selamat. Dalam hadis ya, as-sukutu itu. Jadi pertentangan mengenai mengenai kelompok-kelompok atau kelompok
itu sebenarnya perselisihan itu sudah ada sejak dulu. Jadi kalau sekarang banyak yang berbeda pendapat itu sudah biasa. Bahkan ada yang membunuh itu juga sudah biasa. Karena zaman dulu tambah lebih sadis. Bahkan sampai dipenggal kepalanya itu kalau zaman dulu. Kalau sekarang masih kita bernegara harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi kelompok Murji'ah ini mengambil jalan tengah, tidak ingin menyampaikan pendapat tentang siapa yang benar dan siapa yang kafir. Nah, untuk mengakui keimanannya cukup dalam hati. Ini orang-orang Murji'ah. Kemudian selanjutnya perkembangan selanjutnya ini ada beberapa aliran lagi. Jadi yang pertama tadi muncul Syiah, kemudian Khawarij, kemudian Murji'ah, kemudian pada perkembangan selanjutnya ini juga ada beberapa aliran seperti Jabariyah. Jadi ada aliran lagi, aliran Jabariyah. Nah, untuk aliran Jabariyah ini dalam berakidah ini memiliki keyakinan bahwa manusia itu terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Jadi takdir ini menurut mereka itu pemaksaan. Jadi saya sudah ditakdirkan bodoh, yo bodoh berarti saya bodoh. Kalau kita kan tidak. Kita dalam berakidah Ahlussunnah wal Jamaah dan mengikuti imam kita yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, yang kemarin sampean cari biografinya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu panutan kita atau imam kita dalam kita berakidah. Nah, kalau Jabariyah ini takdir yang diberikan kepada manusia ini paksaan, sehingga tidak ada istilahnya usaha-usaha. Aku wis diciptakno bodoh, ya wis bodoh, kadung bodoh. Utawa saya sudah diciptakan miskin, ya miskin. Tidak ada usaha untuk merubah nasib atau takdir. Karena kalau dalam akidah kita itu ada takdir yang sudah ditetapkan, ada takdir yang bisa dirubah. Jadi kalau faham yang kita ikuti selama ini itu manusia tetap disuruh untuk selalu berusaha, meskipun kita itu dalam lingkaran takdir, kita tetap harus berusaha. Karena sesuai dengan firman Allah bahwa manusia itu disuruh untuk berusaha. Itu Jabariyah. Kemudian muncul lagi aliran Qadariyah.
Kalau Qadariyah ini punya paham bahwa manusia itu mempunyai kebebasan dan kehendak, mempunyai kemampuan untuk berbuat. Jadi sing nentokno, sing menentukan takdirnya itu dirinya sendiri. Jadi takdir itu dianggap tidak ada. Jadi saya ini melaku atas kehendak saya sendiri. Jadi yang dilakukan itu atas kehendaknya, bukan takdirnya Allah. Jadi Allah tidak menciptakan perbuatan manusia. Jadi yang dilakukan manusia itu atas kehendaknya manusia itu sendiri. Itu paham Qadariyah. Jadi dia tidak mengakui dengan adanya takdir. Kalau kita kan berpaham meskipun takdir itu sudah ditentukan, kalau kita kan, kalau cerita-cerita atau ketika kita ngaji itu ada manusia itu diciptakan, kemudian sudah tertulis di Lauh Mahfud. Jadi sudah tertulis kehidupan manusia itu, bahwa manusia ini nanti akan seperti ini itu sudah tertulis sebelum manusia itu diciptakan. Tetapi untuk aliran Qadariyah ini tidak. Jadi perbuatan manusia itu dia sendiri yang menciptakan. Jadi dia mau baik atau buruk itu dia sendiri yang menciptakan. Jadi manusia berkuasa terhadap perbuatannya sendiri. Itu aliran Qadariyah. Kemudian muncul lagi aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kaum yang sangat rasionalis. Jadi ketika aliran Mu'tazilah ini ada, maka Islam ini semakin besar atau berpengaruh, sangat berpengaruh, karena didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun dari dinasti Abbasiyah. Jadi ini menjadi kelompok atau aliran besar, yaitu di aliran Mu'tazilah. Jadi pengikutnya sangat banyak sekali. Di antara pemahamannya bahwa orang yang berbuat dosa besar, atau orang yang berbuat dosa besar bukan termasuk orang mukmin. Tapi paham kita kan tidak. Kalau kita melakukan dosa besar ya bertobat, bisa diampuni oleh Allah kalau tobat kita benar-benar tobat nasuha. Tetapi di aliran Mu'tazilah ini, orang yang berbuat dosa besar maka dia bukan termasuk orang mukmin, dan bukan juga termasuk orang kafir. Maka di situ dikatakan manzilah baina manzilatain. Jadi tempat di antara dua tempat. Itu mengenai Mu'tazilah. Manusia juga mempunyai kewajiban untuk memilih yang baik dan menjauhi yang buruk, sehingga Allah tidak perlu mengutus Rasulnya. Ini aliran Mu'tazilah itu seperti itu. Jadi yang menentukan baik buruknya itu orang itu sendiri. Ini untuk aliran Mu'tazilah.
Jadi di pemerintahan atau Khalifah Al-Ma'mun ini yang dari dinasti Abbasiyah ini dijadikan madhab resmi negara. Sing tidak mengikuti alirannya itu dibunuh. Bahkan ada yang diasingkan. Itu pada zaman Khalifah Al-Ma'mun. Nah, ketika Khalifah Al-Ma'mun ini ada istilah peristiwa mihnah. Peristiwa mihnah ini yaitu ketika tidak sepaham dengan Mu'tazilah, maka orang itu ada yang dibunuh, ada yang diasingkan. Sehingga peristiwa itu dinamakan peristiwa mihnah. Nah, kemudian setelah itu dalam keadaan yang seperti itu, kemudian muncullah Abu Hasan al-Asy'ari yang sudah sampean cari biografinya itu dibaca, sehingga tahu siapa itu Abu Hasan al-Asy'ari. Dan satunya Abu Mansur al-Maturidi. Karena itu nanti imam panutan kita dalam kita belajar akidah. Jadi dalam kita nanti beragama Islam, kemudian di situ ada akidah juga, maka imam yang kita anuti adalah Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Jadi untuk materi aswaja ini sedikit-sedikit itu dibaca berulang kali, insya Allah nanti anak-anak akan paham dan bisa menjawab latihan-latihan yang ada di LKS ini. Jadi nanti di akhir bab ini ada latihan-latihan yang harus anak-anak isi. Kalau anak-anak sudah membaca berulang kali, mencari jawaban itu mudah. Jadi semua jawaban ada dalam LKS ini. Meskipun nggak paham, dibaca minimal tiga kali, karena mumpung pelajarannya masih sedikit-sedikit. Satu pertemuan hanya nggak sampai satu lembar, satu kaca setengah. Nah, itu mumpung sedikit dibaca 3 kali minimal. Kalau bisa lebih ya nggak apa-apa dibaca berulang kali. Nah, nanti ketika anak-anak menjawab itu sudah mudah. Oh, saya tahu ini jawabannya di sebelah sini, ada di bacaan ini. Nah, itu untuk mempermudah anak-anak dalam latihan menjawab soal-soal yang ada di dalam LKS ini. Jadi kemarin saya menyuruh untuk menulis biografi imam-imam tersebut, itu dibaca juga, karena yang isinya biografi itu ada biografi singkat, itu mengenai kapan lahirnya, kemudian karya-karyanya, guru-gurunya, itu biografi singkat mengenai imam-imam yang ada di dalam LKS ini.
Jadi untuk materi LKS ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung untuk pelajaran yang akan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.